97,4 Sonora Yogyakarta. Halo, selamat sore Sobat Sonora. Di kesempatan sore kali ini saya Lina Puspita akan temani Sobat Sonora ya, dan kita sore ini akan berbincang-bincang bersama Ibu Dianita Sugio Escape NS MHID, dan kita akan ngobrolin tentang berkomunikasi dengan orang tua, tentang deteksi dini kekurangan gizi kepada anak. Kita akan sapa dulu Ibu Dian di kesempatan kali ini. Selamat sore Ibu Dian. Halo, selamat sore Mbak Lina, apa kabar? Baik, Ibu Dian sendiri bagaimana kabarnya? Sehat ya, sehat-sehat. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah ya Ibu ya. Ibu Dian, kita akan berbincang-bincang di kesempatan sore kali ini sampai jam 5 ya Ibu Dian ya. Oke, 1 jam ya. Ya. Sampai jam 5 dan Sobat Sonora, di kesempatan kali ini atau dialog kita kali ini diselenggarakan oleh Muhammadiyah Maternal and Child Health atau MMCC Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerjasama dengan UNICEF Indonesia dalam rangka penguatan peran masyarakat dalam program gizi di masa pandemi COVID-19. Dan kita juga akan mengundang Sobat Sonora ya Ibu Dian untuk bergabung bersama kita di kesempatan sore kali ini. Halo Ibu Dian. Oke, iya. Ya, kita akan undang Sobat Sonora. Silakan yang mau bergabung bisa SMS, bisa WhatsApp saja ya di 0817 5483200. Sekali lagi di 0817 5483200. Dan tema kita berkomunikasi dengan orang tua tentang deteksi dini kekurangan gizi kepada anak. Ibu Dian, kita akan langsung mulai Ibu Dian. Boleh ya, silahkan. Iya. Ibu Dian, bagaimana sih sebenarnya kalau berkomunikasi untuk perubahan perilaku, atau mungkin bagaimana sebenarnya informasi yang perlu diketahui dulu nih Ibu untuk orang tua tentang gizi buruk atau stunting ini terlebih dahulu. Stunting, iya. Jadi begini Mbak Lina, karena komunikasi perubahan perilaku ini sangat penting ya di dalam tentunya mengawal gizi dan juga tumbuh kembang anak, terutama balita. Sehingga kalau di periode talkshow sebelumnya, Dr. Bambang Edi, Dr. Upi, dan juga Mbak Nisa sudah menceritakan tentang stunting itu apa, wasting itu apa. Nah, sekarang kita akan lebih memfokuskan bagaimana mengkomunikasikan kondisi gizi kepada anak. Yang pertama yang selalu kita tekankan, terutama di dalam masyarakat, karena di dalam masyarakat juga terdapat sistem posyandu ya Mbak Lina, mungkin pendengar Sonora sudah banyak familiar dengan posyandu, saya yakin juga di lingkungan masing-masing ada. Nah, ini merupakan salah satu titik utama juga untuk komunikasi kepada orang tua. Komunikasi untuk orang tua tidak hanya kepada ibu, jadi untuk meningkatkan dan memperhatikan gizi anak, peran ayah juga sangat penting. Kalau kemarin Dr. Upi membahas bagaimana stunting dicegah dari mulai usia kehamilan, untuk maintenance nutrisinya, nah perlu diperhatikan bagaimana berkomunikasi kepada remaja, terutama karena remaja-remaja ini kan nanti kedepannya akan juga menjadi orang tua, sehingga mulai dari situ sudah akan diinformasikan kenapa pentingnya perilaku untuk memperhatikan status nutrisi pada remaja dan juga kepada orang tua. Nah, yang lebih jauh lagi juga kepada lingkungan support system di sekitarnya, seperti keluarga, nenek, kakek, tante, atau siapa yang tinggal satu rumah, kemudian lingkungan sekitar, seperti misalnya ada RT, RW. Nah, ini juga memiliki peran di dalam komunikasi untuk meningkatkan gizi balita, terutama kalau untuk kebijakan RT atau RW atau lurah setempat ini dapat membantu bagaimana agar orang tua dengan anak balita ini status untuk partisipasinya di posyandu itu bisa optimal gitu Mbak Lina. Oke, berarti peran serta ayah juga sangat berperan sekali ini ya. Benar, Ibu Dian. Sangat penting Mbak Lina. Yes.
Jadi kan Karena kadang gini ya, Mas, mungkin di budaya kita masih banyak budaya yang bilang, ya urusan gizi anak itu pasti urusan ibunya lah, atau misalnya anaknya sakit atau anaknya ternyata ada gangguan gizi, wah ini ibunya gimana sih? Nah, mungkin kita sering mendengar seperti itu. Nah, kita ubah paradigmanya bahwa membesarkan anak adalah tanggung jawab ayah dan ibu, sehingga ayah tidak hanya bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah, tapi juga memberikan perhatian kepada anak. Anaknya sudah makan belum? Kenapa anaknya susah makan? Apakah ada sesuatu? Sakitkah anaknya? Atau karena apa? Ini juga ibu dan ayah harus berkomunikasi gitu. Oke. Dan kalau misalnya ini ternyata seorang anak itu menderita gizi buruk dan Mhm, orang tuanya tidak mengerti ini Bu, atau mungkin orang mhm. tuanya kalau ada yang bilang ini kayaknya anaknya kurang gizi tapi tidak mau menerima masukan dari orang lain, gimana Oh, nih? oke. Kayaknya banyak seperti ini. Denial ya maksudnya. Jadi ada masalah tapi tidak mengakui ada masalah gitu ya Mbak Lina ya Iya benar. misalnya. Nah, jadi kalau memang terjadi hal demikian, yang pertama yang harus dilakukan adalah, kader sebenarnya ini adalah orang terdekat yang ada di lingkungan keluarga ya. Kalau ada misalnya kasus, kita temui kasus gizi buruk, sementara orang tua bahkan tidak tahu jika itu ternyata adalah suatu masalah, maka peran kader ini menjadi sangat penting. Jadi kader melakukan juga evaluasi, melakukan pendampingan kepada keluarga, kemudian dicoba dulu menanyakan misalnya dari kebiasaan makan sehari-hari anak seperti anak setiap harinya misalnya apakah ada alergi makanan tertentu atau mungkin pola makannya memang ada hal yang perlu dievaluasi, kemudian nutrisi yang diberikan setiap hari apakah komposisinya sudah seimbang atau belum misalnya. Kemudian apakah orang tua juga aktif mendampingi dalam pemberian makan misalnya itu juga bisa ditanyakan oleh kader. Nah, jika misalnya memang masalahnya adalah denial, terutama kan rata-rata karena mungkin kurang mengetahui atau kurang pengetahuan tentang masalah yang ada pada anak, maka pihak dari kader dan juga puskesmas bisa bekerja sama untuk menjelaskan kembali kepada orang tua, gizi buruk itu apa, ya malnutrisi itu apa, stunting apa, seperti kemarin yang diulas Dokter Bambang Edi ya. Nah, kemudian menunjukkan kepada orang tua atau diskusi, istilah orang Jawa mungkin melipir ya, apalagi kepada Melipir. orang tua yang resisten. Jadi bagaimana kalau anak misalnya setiap hari makannya seperti apa Bu? Oh ternyata anak nggak pernah dipantau, makan ya makan, kalau nggak mau makan ya sudah dibiarkan misalnya. Atau makannya selalu tercukupi, makan ini itu ada, tapi ternyata untuk proses anak sendiri makan itu tidak didampingi dengan baik. Sehingga anak mungkin hanya makan sesukanya atau mungkin tidak sama sekali jika tidak lapar. Nah, itu pendekatan-pendekatan oleh kader dan pihak dari puskesmas, dari bagian gizi itu jadi penting sekali, Mbak Lina. Oke. Ini kalau sudah diketahui anaknya ternyata menderita gizi buruk, langkah Mhm. apa nih Bu Dina Bu Dian yang harus dilakukan oleh orang tua untuk Mhm. anaknya tersebut? Oke, tadi saya sampaikan tentang mengevaluasi pola makannya. Pertama diidentifikasi dulu, kenapa anak ini mengalami kekurangan gizi. Apakah memang dari resource-nya yang kurang, artinya ada ketidakmampuan keluarga untuk memenuhi itu, sehingga makanannya tidak tersedia dan anak menjadi gizinya tidak tercukupi, atau resource-nya ada, tapi dari segi waktu pendampingan itu yang kurang dilakukan. Nah, tentunya pendampingan yang diberikan disesuaikan dengan masalah itu tadi, Mbak Lina. Misalnya resource-nya ada, tapi pendampingannya ternyata kurang optimal. Siapa yang sering bersama anak di rumah? Maka kader menyarankan bagaimana pola makan ini bisa diberikan. Oke, bisa diberikan makanan yang sedikit tapi sering, sehingga anak harapannya kecukupan gizinya akan terpenuhi. Nah, seperti itu.
Ya, dan kami undang silakan untuk sahabat Sonora di kesempatan kali ini yang mau bergabung bisa kirimkan WhatsApp-nya di 081754832000. Kita bersama Ibu Dian dan tema kita adalah berkomunikasi dengan orang tua tentang deteksi dini kekurangan gizi kepada anak. Dokter, Ibu Dian, ini kalau kekurangan gizi ini kan bukan berarti anak ini dari keluarga yang tidak mampu ya, Dok, ya Ibu Dian ya. Iya, Kan ada juga yang orang ternyata keluarganya mampu keluarga tapi yang mampu. anaknya kurang gizi. Apakah ini juga karena kurang perhatian orang tua terhadap asupan makan anak gitu? Bisa jadi karena kurang perhatian terhadap asupan, artinya memang tidak mengetahui makanan-makanan atau prioritas apa yang harus diberikan kepada anak. Nah, saya menyebutkan salah satu faktor resiko dan juga kenapa anak-anak di Indonesia masih banyak mengalami stunting, salah satunya adalah karena adanya perilaku merokok di dalam keluarga. Jadi kita ambil salah satu contoh, misalnya secara nasional belanja rokok itu menjadi nomor 2 secara nasional dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan pokok lain seperti beras dan protein-protein yang lain malah justru ada di bawah rokok. Nah, hal ini menunjukkan ternyata meskipun status ekonominya bagus, tapi jika prioritas pembelanjaan itu ada pada mal priority yang seharusnya malah justru tidak dikonsumsi menjadi prioritas, nah ini juga mengakibatkan kondisi atau berkurangnya status nutrisi pada anak. Salah satunya masalah rokok yang masih tinggi di Indonesia yang berkaitan dengan stunting. Sehingga mungkin kalau Mbak Lina kemarin waktu Presiden Jokowi mengumumkan tentang bansos ya, BLT atau apa itu ya. Jadi makanya Presiden sangat mewanti-wanti, ini bantuan ini tidak boleh loh dibelanjakan untuk rokok. Bahkan Menko Pak Muhadjir Effendi dan juga Mensos Bu Risma kan juga menjelaskan jangan dibelanjakan untuk rokok. Nah ini karena rata-rata tipikal yang terjadi adalah konsumsinya masih besar di rokok dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi untuk anak. Sehingga ini juga akan mengakibatkan stunting salah satunya. Gitu Mbak Lina. Oke. Ibu Dian, kita akan coba menyapa sahabat Sonora yang bergabung di kesempatan kali ini. Kita akan menyapa Mbak Rika nih yang ada di Terban, Yogyakarta. Terban, iya. Bagaimana sih mencegah anak agar tidak alami gizi buruk tapi dengan cara yang sederhana atau tidak harus dengan yang mewah gitu? Oke, cara mencegah gizi buruk dengan cara yang sederhana dan tidak harus mewah. Maksudnya dari komposisi makanan ya. Ya, betul. jadi pemenuhan gizi seimbang itu sebenarnya betul juga, tidak harus mahal, tidak harus mewah, asalkan ketercukupan gizi itu bisa dipantau. Nah, kalau kita secara umum mengenal dari Kemenkes ada porsi piringku, nah itu sudah ada aturannya, misalnya porsi buah dan sayur itu harus lebih besar daripada karbohidrat. Proteinnya juga harus diperhatikan di situ, sehingga misalnya makan hanya nasi, kemudian lauknya misalnya ternyata malah karbohidrat yang lain, lauknya mie, tidak ada sayur dan yang lainnya. Nah ini adalah contoh gizi yang tidak seimbang. Nah harapannya dalam memberikan makan kepada anak, komposisi gizi ini diperhatikan, komposisi piringku ini diperhatikan sehingga asupannya menjadi optimal. Protein misalnya, protein kan kalau misalnya tadi ditanyakan Mbak Rika, yang sederhana, nggak harus mewah, misalnya protein hewani nabati yang ada di sekitar kita, tahu, tempe, itu juga sangat bagus untuk menunjang protein pada anak-anak. Jadi tidak selalu misalnya, setiap hari harus makan ikan, daging, yang mungkin secara harfiah diartikan mewah, mahal. Nah, tidak harus selalu seperti itu. Jadi banyak sumber makanan di sekitar kita yang itu bisa dijangkau dan bisa diberikan kepada anak sehingga gizi seimbangnya bisa diperhatikan. Oke. Terima kasih ini sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Rika ya. Kita akan menjawab pertanyaan yang berikutnya ya, Ibu ya. Boleh, iya silakan. Ini dari Roslina di Sleman. Gimana ya? Di Sleman. Gimana ya menangani anak yang susah makan buah, sayur
sayur juga nggak mesti, sukanya tuh makan ayam sama nasi doang. Ayam. Susu tapi suka. Sekarang usianya 5 tahun. Oke, halo Mbak Roslina di Sleman. Ya, rata-rata mungkin yang disampaikan Mbak Roslina itu adalah masalah yang terjadi pada anak-anak ya. Anak-anak tidak suka untuk makan buah dan sayur. Pertama, Oke. kita telusuri dulu penyebabnya. Apakah anak sudah dikenalkan pada buah dan sayur sejak kecil? Nah, ketika anak sudah familiar dengan buah dan sayur, tentu saja nggak harus makan raw buah dan sayur ya, bisa dimodifikasi, misalnya dijadikan jus atau dijadikan puding dan yang lain, sehingga anak juga mendapatkan menu yang variatif dari buah dan sayur itu. Kemudian misalnya mungkin jadi bagaimana mengkreasikan makanan agar anak juga bisa memiliki daya tarik pada makanan itu. Kedua, dari pemberiannya. Nah, anak tidak harus makan sekali loh langsung banyak ya Mbak Lina. Mungkin Oke, ya. kayak orang dewasa ya mungkin lagi lapar terus langsung makan banyak. Anak tidak bisa dipaksa seperti itu ya. Mungkin saat moodnya kurang bagus atau mungkin saat dia ngantuk, saat dia lelah atau apa, sehingga porsi makan yang kecil tetapi sering itu juga harus diperhatikan. Kemudian jangan dikenalkan ke salah satu makanan terus, misalnya ayam terus, maka anak akan menjadi picky eater nanti. Jadi makannya menjadi kalau tidak ayam ya tidak mau gitu. Misalnya ayamnya lebih dimodifikasi, dikenalkan ikan, dikenalkan telur, tahu, tempe dalam bentuk mungkin kalau anak-anak kan lebih ada yang lebih suka secara visualisasi, misalnya suka visualisasi makanan yang berwarna-warni atau dengan bentuk-bentuk yang menarik. Itu hanya cara-cara saja ya sebenarnya untuk bisa meningkatkan ketertarikan anak pada makan. Makan dengan teman sebaya, mungkin ada kalau kita perhatikan di rumah nggak mau makan, tapi kalau di sekolah mau makan sama teman-temannya. Nah, berarti dia berarti menginginkan suatu kebersamaan loh sebenarnya saat makan fokus, orang tuanya ikut makan tidak misalnya, itu juga jadi hal penting. Orang tuanya nyuruh makan tapi orang tuanya pegang handphone atau mungkin nonton TV, udah nak makan misalnya, ya nggak makan anaknya gitu. Jadi bagaimana bahasa secara psikologis memberikan pendampingan makan pada anak itu juga perlu, selain memperhatikan komposisi makanannya gitu Mbak Lina. Oke, jadi dibuat semenarik mungkin makanan itu ya, Bu Dian ya. Iya, betul. Agar anak lebih tertarik dengan makanan itu, mungkin telurnya dibikin bentuk boneka atau bagaimana. Nah, bisa dicetak atau mungkin kan sekarang banyak sekali misalnya yang membuat ala-ala bento ya, Iya benar. misalnya dikreasikan, sayurnya dicetak menjadi penampakannya lucu, anak-anak jadi mau makan, ada sayurnya, ada buahnya, makannya, apalagi kalau di sekolah bareng-bareng dengan temannya, mereka jadi happy, perasaannya happy. Kemudian dijelaskan juga fungsi makanan untuk tubuh apa, misalnya. Itu anak-anak menjadi lebih termotivasi untuk bisa makan lebih optimal. Oke deh. Dan kita akan jawab satu pertanyaan lagi sebelum ke iklan ya, Ibu Dian. Boleh, ini kita ya. akan menyapa Ibu Agik di Sleman. Bu Agik. Anak saya, iya Ibu Agik. Anak saya dari kecil itu tidak suka sarapan. Nah, kalau makan ya nanti jam 10-an. Paling susu kalau pagi atau ngemil. Bagus nggak ya kalau anak nggak mau sarapan? Sekarang anaknya sudah 3 tahun dan dia sih sehat-sehat saja. Gimana, Bu Dian? Oke. Halo Bu Agi di Sleman. Tentang anak tidak suka sarapan ya. Pertama, kita lihat dulu jadwal bangun tidurnya jam berapa Bu Agi. Kalau misalnya daily anak-anak mungkin dari malamnya itu tidurnya telat, tidurnya sampai 11, jam 12 misalnya karena main atau karena apa, intinya tidur telat, bangun bisa jadi telat juga. Telatnya misalnya baru bangun jam 9, jam 10, atau mungkin malah jam 11, sehingga anak melewatkan waktu sarapan, itu yang pertama. Kedua, kalau anak baru bangun pun mood untuk sarapan biasanya juga agak menunggu ya, apalagi kalau misalnya anak misalnya tidak merasa ketertarikan pada makanan itu sendiri. Buatkan makanan yang misalnya yang hangat.
yang kira-kira akan cocok di mulut anak ketika pagi hari. Jadi kalau pagi-pagi mungkin diberikan makanan yang cold, yang dingin, itu anak kurang tertarik ya, nasinya dingin atau apa, mungkin agak kurang tertarik. Tapi misalnya ada dikreasikan dengan bubur yang masih hangat, terus kemudian ada proteinnya, coba disuapi, kemudian di sambil misalnya ada temannya atau apa, itu sambil disuapi dan yang lainnya itu mungkin jadi mencoba membangun habit itu, sarapan itu, karena sarapan juga sangat penting ya, apalagi untuk pertumbuhan balita. Gitu. Ya, tergantung anaknya bangun jam berapa ya, kemudian ya. Itu salah satu sebabnya. Oke. Ya, kedua memang secara originally memang nggak mau makan dan nggak mau makannya kan harus dilihat dulu kenapa anak tidak mau makan. Gitu. Apakah karena komposisi makanannya yang kurang disukai atau ada hal lain yang membuat anak tidak mau makan. Giginya sedang tumbuhkah atau apa? Jadi harus dilihat kenapa anak kira-kira tidak mau sarapan. Ceritakan enaknya sarapan. Kalau sarapan bersama ayah, sama ibu, sama mama, sama papa, kita bisa ini loh nak, misalnya sambil cerita mau ngapain aja di hari itu, mau main apa, kan masih 3 tahun ya, 3 tahun mungkin preschool. Oke, hari ini mau ngapain nak, sambil cerita, makan, kemudian ditungguin makannya. Sekali lagi pendampingan saat makan itu sangat penting. Oke deh. Ibu Dian, kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Oke, ya Nanti, siap Mbak Lina. Ya, nanti kita akan kembali dan masih ada waktu, sahabat Sonora, untuk bergabung bersama kami. Kirimkan WhatsApp-nya di 0817 5483200 di 0817 5483200. Dan tema kita kali ini adalah berkomunikasi dengan orang tua tentang deteksi dini kekurangan gizi kepada anak. Kita akan kembali sesaat lagi. Oke, ini jeda iklan dan lagu atau iklan aja Mbak Lina? Iklan aja. Oh, iklan aja. Nggak ada lagu, okay. Nggak ada lagu. Oh, oke. Ya, jadi memang full ini ya, diskusi ya. Iya, benar. Oke. Ya. Ibu Dian, ini nanti kita masih mau menjawab pertanyaan atau Ibu Dian mau menyampaikan sesuatu dulu? Langsung menjawab pertanyaan nggak apa-apa Mbak, biar lebih gitu. interaktif ya. Oh iya, baik. Via WhatsApp ya pertanyaan-pertanyaannya ya. Iya, ini masuknya ke WhatsApp. Oke, ya. Tapi tadi di awal untuk temanya sendiri udah mengena ya Bu ya? Sudah, kalau untuk komunikasi, iya, bagaimana komunikasi itu yang harus diberikan terutama pada anak dan juga pada orang tua ya, karena itu juga penting. Boleh deh Mbak, nanti sebelum pertanyaan aku tambahin tentang pola asuh ya. Oke, siap. Ya. Mungkin nanti kita akan jeda sekali lagi. Oh, oke. Iya. Jadi habis ini masuk di sesi, terus kemudian jeda lagi, terus sesi lagi gitu ya? Enggak, nanti habis ini kan kita masuk, Ibu menjelaskan, terus nanti kita jawab beberapa pertanyaan lagi, terus baru jeda. Oke. Siap. Ini masih di mobil atau sudah sampai Ibu? Ini baru masuk Jalan Wates Mbak, hampir sampai Jogja. Oke, tapi untuk sinyalnya lancar ya? Lancar sih kalau sudah masuk di Wates ya, karena tadi kan posisi di Lendah, jadi kita visitasi untuk anak juga dengan kader dan pihak puskesmas di 2 tempat. Jadi kita memang baru selesai. Tadi sih maunya biar selesai jam 3, tapi ternyata nggak bisa kekejar. Jam 4 baru jalan dari sana. Iya. Iya. Oke. Kurang berapa, Bang? Habis tanda waktu selesai. Oke. Nyambung sampai tanda waktu ya? Ini kan habis menit 29. Oke, habis tanda waktu ya, menit 30 ya. Berarti Bang Adi tetap pakai tanda waktu ya? Tinggal iklan, nanti tinggal 4 lagi. Oh, nanti 4. Ya. Oh iya. Ini 4. Bang Adi tetap pakai tanda waktu? Hah? Bang Adi tetap pakai tanda waktu? Tanda waktu normal. Oh iya.
Ada waktu jingle, tune back sound. Ini pertanyaannya. Ada pertanyaan yang sudah masuk ya, Mbak? Ada Bu, ada ini yang masuk 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Oke, ya. Tadi udah dijawab Kita 2. jawab 3 ya. Iya, 3. 3 ya kayaknya, udah jawab 3. Iya, Ya. banyak 3. Mungkin nanti kalau ada yang hampir sama, bisa kita highlight aja ya, kalau Iya, benar. ada yang hampir sama. Iya. Oke Bu, kita akan masuk. Oke, siap. Ya, 97,4 Sonora Yogyakarta. Kita kembali ya Sahabat Sonora. Terima kasih untuk kebersamaannya. Di kesempatan kali ini kita masih membahas tentang berkomunikasi dengan orang tua, tentang deteksi dini kekurangan gizi kepada anak. Dan Sahabat Sonora bisa bergabung bersama kami jika mempunyai permasalahan nih dengan putra-putrinya atau punya anaknya yang mempunyai permasalahan dengan kekurangan gizi atau mungkin ada permasalahan untuk komunikasinya, bisa bergabung bersama kami di 0817 5483200 dan kita bersama dengan Ibu Dian. Dan Sahabat Sonora, perbincangan kita kali ini diselenggarakan oleh Muhammadiyah Maternal and Child Health MMCC Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerja sama dengan UNICEF Indonesia. Ini dalam rangka penguatan peran masyarakat dalam program gizi di masa pandemi COVID-19. Ibu Dian? Iya, halo Mbak Lina. Ya, Ibu Dian, kita akan lanjut ya Ibu Dian. Oke, kita akan lanjut ya. Ya, Ibu Dian, sebelum kita menjawab pertanyaan dari sahabat Sonora nih, Ibu Dian bisa dijelaskan lagi ke sahabat Sonora tentang pola asuh yang benar bagi anak-anak itu seperti apa? Ya, tentang pola asuh ya, kenapa pola asuh bisa mempengaruhi kondisi gizi, baik wasting, malnutrisi, ataupun stunting pada anak. Ini karena stunting dan juga malnutrisi ini dipengaruhi oleh aspek perilaku, terutama aspek pada pola asuh yang kurang baik dalam praktek pemberian makan pada bayi dan balita. Kita fokusnya pada bayi dan balita ya. Nah, dimulai dari edukasi tentang kesehatan reproduksi. Kalau kemarin Dokter Upi sudah menjelaskan kesehatan reproduksi sebelum anak lahir untuk mencegah stunting. Nah, ini juga gizi bagi remaja sebagai calon cikal bakal keluarga itu juga perlu diberikan. Tidak hanya kepada remaja wanita, tapi juga kepada remaja pria. Ini harus dibekali informasi bahwa kondisi status gizi pada calon orang tua remaja yang nantinya mau menjadi orang tua ini juga harus diperhatikan tentang kebutuhan gizi, terutama kalau saat hamil apa saja yang harus dipatuhi, misalnya mengecekkan kesehatan secara berkala, pemenuhan gizi saat hamil, kemudian bersalin di fasilitas kesehatan, kemudian mengenal lagi tentang istilah ini inisiasi menyusui dini IMD. Sesegera mungkin bayi segera disusukan kepada ibunya setelah lahir dan bayi selalu mendapatkan kolostrum ASI ibu. Nah, ini yang mungkin di beberapa masyarakat kita ada kepercayaan bahwa ASI cloning yang baru dari ibu yang habis melahirkan itu jelek loh, harus dibuang. Nah, mungkin masih ada yang seperti itu ya Mbak Lina. Nah, padahal kolostrum ini sangat perlu untuk menunjang gizi dari bayi. Berikan ASI saja sampai umur 6 bulan. Kita mengenal dengan ASI eksklusif. Kemudian dilanjutkan sampai umur 2 tahun. Gitu. Jadi jangan dicampur formula. Jadi di 6 bulan eksklusif ASI, kemudian dilanjutkan ASI sampai 2 tahun tentunya dengan makanan yang sudah makanan pendamping ya yang sesuai dengan tingkatan umur. Nah, sementara itu untuk mencegah malnutrisi dan juga stunting pada anak, ini orang tua
juga harapannya rutin memantau pertumbuhan perkembangan balita. Tadi saya contohkan ada posyandu. Kemudian juga ada konsultasi dengan kader jika ada hal yang ingin ditanyakan atau dari perkembangan kok curiga anaknya ternyata berat badannya nggak naik-naik. Nah, harus melakukan apa? Nah, maka kaderlah adalah posisi memberi informasi yang terdekat sebelum ke puskesmas. Biasanya kan akan ketemu kader di posyandu sebulan sekali ya. Kemudian juga bisa merujuk ke puskesmas jika ada masalah pada peningkatan berat badan anak. Kemudian yang juga perlu diperhatikan adalah memberikan makanan tambahan pada balita setelah anak. Misalnya waktunya 6 bulan perlu empasi, itu apa saja yang harus diberikan kepada anak. Nah, ini juga sebaiknya dikomunikasikan juga ke kader jika orang tua memang merasa ragu-ragu atau mungkin belum mengetahui. Stimulasi dini perkembangan anak itu juga menjadi penting. Karena di kasus stunting ini tidak hanya kita melihat dari tingginya yang kurang atau berat badannya yang kurang, Mbak Lina, tapi juga kondisi stunting ini bisa mempengaruhi bagaimana anak berkembang. Kemampuan anak sesuai tingkatan umur anak sepantarannya itu bagaimana. Apakah misalnya anak umur sekian, seharusnya dia bisa melangkah, berjalan sendiri, kemudian mengucapkan 3 kata, 4 kata. Nah, itu adalah kriteria-kriteria perkembangan yang juga harus dievaluasi, selain juga memantau pertumbuhan anak dari berat dan tinggi badannya tadi ya. Itu ya Mbak Lina yang harus diperhatikan oleh orang tua dan juga keluarga. Dan ini juga sekaligus mungkin menjawab dari pertanyaan Pak Eko nih di Godean, Ibu. Anak ini kalau Pak Eko menceritakan tetangganya nih, katanya anak tetangga saya tuh kurus sekali dan kami mau bilangin mungkin kurang gizi kepada orang tuanya, tapi nggak enak karena mereka dari karena mereka dari keluarga berada dan mereka sibuk dan si anak yang masih balita ini diasuh oleh pembantunya. Ada solusi kah? Oke. Yang pertama ini karena kasusnya tadi dari tetangga ya, mau menyampaikan masalah kepada orang tua kok ya nggak enak. Nah ini juga problem komunikasi ini Pak Eko. Jadi mungkin kita juga bisa melakukan pertama pendekatan ke orang tuanya. Karena kalau ujuk-ujuk ngomong, anakmu kurus, kurang gizi kayaknya, pasti enak saja gitu ya. Bisa-bisa orang tuanya nanti jadi ikut ngamuk Mbak Lina ya. Jadi kita pendekatan dulu. Siapa yang terdekat dengan Pak Eko? Mungkin dengan neneknya atau mungkin dengan pengasuhnya, bisa dilihat dulu anak ini sehari-hari bagaimana makannya. Apakah memang tidak mau makan secara teratur atau hanya mau makan jenis makan tertentu saja atau karena masalah apa? Apakah ada penyakit lain? Apakah anak misalnya ada diare berkepanjangan atau mungkin ada penyakit infeksi yang lain? Nah, itu yang perlu ditanyakan dulu. Kalau memang ternyata ada penyakit infeksi, ada gangguan pertumbuhan lain, maka bisa jadi berat badan yang kurang optimal ini disebabkan oleh hal itu. Sehingga memang kalau ini bagus sekali ya responnya Pak Eko sebagai tetangga memperhatikan ini anak dari tetangganya, mungkin bisa dari pengasuhnya dulu berbicara bagaimana orang tuanya, kemudian baru approach melakukan pendekatan, tentunya bertahap ya Pak Eko, tidak langsung menjustifikasi karena pasti orang tuanya nanti mungkin akan tersinggung dan tidak menerima penjelasan Pak Eko. Tapi bagus sekali, saya apresiasi ini dari perhatian Pak Eko kepada kesehatan dan tumbuh kembang balita terutama dari tetangganya. Oke Ibu, sudah menjawab pertanyaan dari Pak Eko ya? Yes, oke. Gitu ya jawaban untuk Pak Eko. Iya, kita akan bergeser lagi ke pertanyaan berikutnya Ibu Dian ya. Oke, ya. Ini kita akan menyapa untuk Ibu Susan di kesempatan kali ini. Oke, halo Bu Susan. Bu Susan dari mana ini Mbak Lina? Jogja saja. Oh, Jogja. Kota Jogja. Ya. Oke, Kota Jogja. Ya. Ibu, bagaimana sih cara memberitahu orang tua bahwa pola asuh yang lama itu sudah tidak sesuai dengan zaman now?
Apakah Oh, 4 sehat oke. 5 sempurna masih sesuai juga? Oh, ternyata ini Ya. Ibu Susan ibu Heeh. zaman now. Iya, iya, Bagaimana nih, Ibu? betul. Mhm. Betul, Bu Susan. Iya, tadi seperti yang saya sampaikan, Mbak Lina, yang patokan yang dipakai adalah isi piringku tadi yang saya sampaikan. Jadi ada separuh piring itu adalah untuk porsi buah dan sayur, kemudian separuhnya lagi untuk protein dan karbohidrat. Jadi itu yang ditekankan ke orang tua saat ini, bagaimana memenuhi gizi balita. Kalau dulu ada 4 sehat 5 sempurna, sekarang yang dipakai adalah isi piringku, gizi seimbang yang perlu diperkenalkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan. Ini memperbanyak sumber protein ini sangat dianjurkan karena ini juga akan mempengaruhi bagaimana otak berkembang, kemudian pertumbuhan lain, otot dan jaringan di dalam tubuhnya. Gitu ya, Mbak Nina ya, Mbak Lina. Oke. Dan tadi dari Pak Eko ini kita akan menjawab pertanyaan Ibu Rita. Kita beralih lagi ya. Ini kalau tadi Pak Eko kan menanyakan tetangganya nih. Nah, Ya, kalau Ibu Rita kalau ini Bu Rita berbeda. menanyakan siapa, Mbak Lina? Ini anak saya Iya. usianya 2 tahun. Dia Oke, doyan minum susu juga. Iya. Dia suka makan, jadi nggak ada masalah dalam makan. Tapi Iya. badannya kurus. Padahal makannya banyak. Jadi kadang orang tuh pada bilang anaknya Nggak dikasih nggak makan doyan ya. makan ya, kok kurus banget begitu kan. Nah, saran agar anak terlihat agak gemuk bagaimana ya? Oke, oke. Yang pertama yang perlu dipahami adalah selain penampakan kurus atau gemuk, kadang penampakan biasa itu sudah diartikan kurus oleh Iya benar. orang awam karena kriteria sehat bagi orang awam adalah yang gemuk, ginuk-ginuk gitu ya, mungkin Mbak Lina ya. Jadi kalau misalnya tampak biasa dan tidak gemuk itu sudah misalnya kayaknya kurang makan. Nah, itu juga harus diluruskan. Pertama, yang dicek adalah berat badannya dan tingginya sudah sesuai belum? Sesuai dengan masa ini ya pertumbuhan seusianya. Nah, ini bisa dicek juga di posyandu ya kalau secara rutin. Apakah beratnya sesuai ataukah kurang, tingginya bagaimana? Jika memang ada dalam parameter itu, meskipun kelihatannya tidak gemuk, asal nggak kurus sekali ya. Kalau kurus sekali misalnya sampai tulang-tulangnya menonjol, terus misalnya ya itu berarti ada, kalau diukur berat badannya bisa jadi mungkin malah akan kurang. Nah, pertama memang diukur berat badan dan tinggi badannya, apakah sesuai umurnya atau tidak. Misalnya itu jauh di bawah rata-rata anak seusianya, nah itu berarti memang ada masalah tinggi badan dan berat badan. Kemudian makannya banyak, tapi kok ternyata kurus, dilihat dulu makannya isinya apa Bu, misalnya apakah anak lebih banyak hanya tadi seperti yang disampaikan penanya sebelumnya, makannya cuma mau nasi dan ayam goreng, udah setiap hari itu saja. Dia kan kebutuhan protein dan mineral lain tidak terpenuhi, sayur buahnya misalnya tidak ada. Kemudian porsi makannya ternyata mungkin banyak nasinya atau mungkin proteinnya sangat sedikit. Ini juga akan mempengaruhi tadi kalau kita bilang isi piringku. Nah, kalau seperti itu berarti isi piringnya kan memang tidak sesuai. Jadi memang makannya banyak, tapi karena untuk pertumbuhan itu juga perlu protein, perlu mineral, perlu sayur, buah, itu juga semuanya harus dicukupi, tidak hanya kebutuhan karbohidrat misalnya, sehingga harus dilihat makan seringnya itu lebih banyak komposisi apanya, gitu Mbak Lina. Ya, berarti anak kurus itu bukan berarti kurang gizi ya, ataupun ya, ataupun anak gemuk itu berarti wah dia itu gemuk bisa juga malnutrisi, gemuk bisa juga malnutrisi karena misalnya ternyata proporsi lemaknya sangat banyak di tubuh, misalnya dari makannya banyak makanan-makanan, misalnya banyak mengkonsumsi junk food, fast food tanpa memperhatikan komposisi makanan yang sehat, gitu Mbak. Iya. Kita akan jeda iklan lagi.
Ibu Dian. Oke, Mbak Lina. Sesaat lagi nanti kita akan kembali. Masih ada satu sesi, Sahabat Sonora jika ingin bergabung bersama kami mau bertanya-tanya. Tema kita terkait dengan berkomunikasi dengan orang tua tentang deteksi dini kekurangan gizi kepada anak. Silakan kirimkan di 0817 5483200. Sesaat lagi kita akan kembali. Oke, kita jeda iklan setelah Kita jeda 4 menit. Oke, jeda 4 menit. Kemudian membahas apa Mbak Lina? Ini masih ini kan sesi terakhir, Ibu. Ya. Nah, nanti ini masih ada pertanyaan. Terus kemudian pertanyaan. Ini masih ada yang belum dibaca. Di sini ada 2. Oke, ya kayaknya 2 itu ya. Terus kemudian nanti Ibu bisa menambahkan lagi mungkin himbauan atau saran yang ingin disampaikan, pesan yang ingin disampaikan ya. Oh iya, oke, boleh Mbak. Oke. Ini masih ada. Iya, jeda dulu ya. Iklannya masih ada 4. Oke. Yang pertama itu kita broadcast sama ini ya Mbak Lina, sama link Zoom-nya waktu Pak Des. Ya ternyata jadinya ini karena banyak publik yang masuk di Zoom-nya, jadinya chaos kan waktu on air-nya. Suaranya masuk, suara pendengar yang lainnya. Iya. Bocor, Bu. Iya, Pak, bocor. Terus ini saya ke Mbak Nisa, kayaknya besok-besok ini apa Zoom-nya jangan di-share, yang di-share streaming-nya aja kan. Waktu itu sama pasti Zoom dan streaming jadi satu ya. Jadi ada yang ternyata nggak unmute, terus ngomong ke sana ke sini, sana ke sini. Oke. Ibu, ini ternyata pertanyaan masih ada 4 yang belum kita jawab. Oh, oke. Kayaknya itu habis waktu nanti. Oke deh, boleh. Nanti sambil menjawab 4 pertanyaan lagi ya. Oke. Iya. Kita jam 5 lebih dikit nggak apa-apa kok, Bu. Kayak kemarin juga jam 5 lebih dikit. Biasanya kemarin jam 5 lebih. Wow. Kalau Sonora ini sampai jam berapa Pak Beni ininya habis on air-nya? Sampai jam 12 malam. 12 malam, terus jam 12-nya langsung off apa masih ini off. apa? Oh, off ya. Biasanya kan ada yang muter lagu-lagu atau apa sampai pagi. Iya, itu kami efisien. Iya, betul Pak. Nanti terus pagi start jam berapa lagi Pak Beni? Jam 5 pagi. 5 pagi ya. Iya, jadi pemancar diistirahatkan dulu. Kan pemancar 5.000 watt, Bu, soalnya. Halo Ibu. Ibu Dian. Ibu Dian. Halo Ibu Dian. Sampai sini kok. Iya. Iya, tadi sempat hilang sebentar nih Mbak Lina. Iya. Belum on air kok. Tapi Padahal, belum kok, Bu. Oh iya. Ini kita pas sampai kampus nih, baru sampai kampus. Oke. Alhamdulillah Ibu, sudah sampai. Kita mulai lagi, Bu Dian? Oke, siap Mbak Lina, silahkan. 97,4 Sonora Yogyakarta. Selamat sore Sobat Sonora. Terima kasih sekali untuk kebersamaannya di kesempatan kali ini.
Kita masih bersama Ibu Dian ya, dan tema kita di kesempatan sore kali ini adalah berkomunikasi dengan orang tua tentang deteksi dini kekurangan gizi kepada anak. Ibu Dian, kita jawab kembali pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Sonora di kesempatan kali ini. Ya, silahkan Mbak Lina. Kita akan jawab dulu ini dengan Mbak Rara di Jalan Kaliurang. Oke, halo Mbak Rara di Kaliurang ya. Di Jalan Kaliurang, mau tanya nih, untuk nutrisi yang baik untuk anak terkadang berbeda nih dengan yang anak harapkan. Kemudian dokter selalu menyarankan makanan yang tidak mengandung glukosa terlalu banyak, tapi pada kenyataannya seperti susu saja ada kandungan glukosanya. Nah, kalau mau minum susu, anak saya alergi. Kira-kira bagaimana ya? Oke, ya. Kalau untuk alergi, memang pada beberapa anak mengalami alergi ya. Jadi tentu saja kita juga memilih susu yang sesuai, yang kiranya kalau diberikan kepada anak, maka anak bisa menerima. Apakah anak bisa toleran? Misalnya ada juga yang tidak mau atau toleran pada laktosa. Nah, itu juga dicarikan susu yang kira-kira bisa diterima anak. Itu dari apa? Kedua, memang glukosa berlebihan itu tidak bagus juga untuk anak-anak ya. Apalagi anak-anak yang beresiko mengalami obesitas, maka konsumsi glukosa yang melebihi dari kebutuhan ini juga bisa mempengaruhi kondisi obesiti pada anak. Tentunya makanan-makanan lain jika memang susu rata-rata kok mengalami alergi, tentu saja bisa diberikan sumber-sumber lemak yang lain, misalnya ada keju ataupun sumber-sumber makanan lain yang dari komponen susu itu bisa digantikan. Itu Mbak Lina. Oke. Ibu ada nanya, apakah benar sih jus alpukat itu bisa membuat anak bisa lebih gendut dan lebih sehat? Ini ada Pak Beno. Oh, Pak Beno, iya. Tergantung, Pak. Jus alpukat apakah bisa membuat gendut ya tadi ya? Ya, tergantung. Kalau ditambahkan jus alpukat dengan susu, terus ada krim lagi, ya benar-benar itu bisa membuat gendut. Misalnya dengan coklat dan juga komposisi gula yang tinggi, itu tentu saja kandungan glukosa dan juga lemaknya tinggi, sehingga akan mempengaruhi juga pada berat badan. Sebenarnya kalau dari jenis lemaknya, alpukat ini tergolong dari lemak yang baik ya, sehingga tentunya dalam pemakaian atau konsumsi yang tidak berlebihan ini masih bagus. Tapi kombinasinya itu loh Mbak Lina, kan kadang mungkin ada yang makan alpukat misalnya dikerok ataupun di blend ditambahkan dengan gula pasir, atau mungkin ditambahkan dengan kental manis, ditambah lagi dengan coklatnya. Tentu saja pemanis-pemanis ini yang kadar kalorinya tinggi, ini ya benar akan meningkat menjadi gemuk, tapi kita kembali lagi ke gemuk tadi. Gemuk itu kan tidak selalu yang bagus. Bahwa gemuk itu juga ada yang sifatnya malnutrisi. Artinya kecukupan nutrisi itu tidak terpenuhi karena yang mayoritas masuk ke dalam tubuh ternyata komponen lemak gitu. Proteinnya rendah, kemudian dari mineralnya juga rendah. Yang masuk ternyata mostly adalah lemak. Nah, itu juga yang menjadikan komposisi gizinya tidak seimbang dan anak cenderung nanti akan mengalami obesiti. Oke, sudah menjawab dari Pak Beno ya Ibu ya di kesempatan kali ini. Betul. Kita kan, semoga jawabannya bisa diterima ya Pak Beno ya. Iya, terima kasih Pak Beno untuk kebersamaannya, dan kita akan ke Mbak Dewi di Banguntapan ini. Mbak Dewi, oke, Bantul ya. Halo Mbak Dewi. Ini kalau anak saya saat ini usianya 18 bulan. Dia merasa ketakutan nih jika dihadapkan dengan menu nasi. Kemudian saya dan suami bekerja, sehingga anak saya titipkan ke orang tua. Saat ini anak lebih suka susu dan menu roti. Buah suka hanya buah-buah tertentu. Pertumbuhannya menurut saya bagus sejauh ini. Bagaimana cara saya untuk bisa memulai memperkenalkan kembali menu nasi? Oke. Ini ketakutannya tadi kenapa ya? Disebutkan nggak ya Mbak Lina? Apakah karena memang nggak ada ya?
18 bulan mestinya kan sudah dikenalkan makanan dari umur 6 bulan selepas ASI Iya. eksklusif. Nah, pertanyaannya justru apakah anak memang mulai dikenalkan awal itu ketika empasi misalnya dengan bubur nasi, itu kan bentuk-bentuk nasi yang lebih lembut ya, lebih lembek dan lembut. Apakah anak memang sudah dikenalkan dari selepas ASI eksklusif itu atau belum pada nasi? Itu yang pertama. Kalau ternyata mungkin selama kecil anak lebih banyak diberikan puri, lalu mungkin bentuk karbohidratnya lain, jarang melihat nasi. Ini tadi karena disebutkan takut nasi, saya masih kurang jelas takutnya seperti apa. Kalau memang masalahnya kurang dikenalkan dari kecil, mungkin juga perlu dipaparkan dengan sering. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber karbohidrat kan tidak hanya nasi ya Mbak Dewi ya. Jadi kalau anak tadi masih mau susu, kemudian roti, tentunya untuk makanan pokoknya mungkin lebih ke roti ya, karbohidratnya kan tidak mungkin juga makan roti terus tiap hari ya Mbak Lina ya. Oke. Nah, perlu ada variasi lain, mungkin pasta, mungkin mie, atau mungkin menu karbohidrat yang lain itu saya rasa juga baik-baik saja, fine-fine saja. Kalau memang anak tidak mau makan nasi selama asupan karbohidratnya dari sumber karbohidrat lain itu bisa terpenuhi, tidak masalah. Sebenarnya kan juga tidak harus memaksakan makan nasi ya. Nah, mungkin kalau kita contohkan bayi-bayi Western yang tidak sama sekali tahu nasi, memang tidak pernah makan nasi, setiap harinya makan roti, ibaratnya seperti itu. Tapi kecukupan karbohidratnya kan juga masih terpenuhi. Mungkin bagaimana dari kecil dulu, apakah memang pernah dipaparkan pada nasi sejak dini sehingga anak tahu bahwa ini adalah makanan saya, gitu ya. Itu yang perlu dikaji lagi, Mbak Lina. Ya, terima kasih untuk jawabannya dan sudah menjawab ya untuk Mbak Dewi di Banguntapan. Ya. Satu lagi ya, Ibu. Oke, boleh Mbak Lina. Kita akan menyapa Mbak Dian di Sewon. Tuh, namanya Dian juga. Dian. Oh iya. Oke. Dian. Gangguan apa sih sebenarnya yang paling berpengaruh kalau kurang gizi ini berkelanjutan? Nah, oke. Ini juga sudah dibahas oleh Dr. Bes ya di hari Kamis lalu. Gangguan apa sebenarnya yang akan terjadi jika kasus gizi ini terjadi berkepanjangan? Yang pertama, kalau dalam kondisi sedang atau jangka pendek itu bisa menyebabkan malnutrisi akut. Kalau kondisi itu berkepanjangan akan menjadi kronis sehingga nanti akan berkembang menjadi stunting atau gagal tumbuh pada anak. Nah, gagal tumbuh ini sebenarnya tidak hanya kalau mungkin orang awam banyak mengenal stunting yang nggak tinggi ya, mungkin seperti itu ya Mbak Lina ya mengenalnya. Nggak hanya itu, tidak hanya dari aspek pertumbuhan, tapi juga dari perkembangannya terganggu. Anak secara intelektualitas itu juga tidak bisa berkembang dengan atau dibandingkan anak yang kasus gizinya atau status nutrisinya lebih baik daripada anak yang stunting atau anak yang gizi buruk. Sehingga memang kondisi gizi buruk dan stunting ini sangat mempengaruhi bagaimana otak dapat berkembang secara optimal. Perkembangan otak ini sifatnya ini sebenarnya kalau memang sudah terjadi stunting di saat balita ini, meskipun anak nanti tumbuh remaja dan yang lain, itu tidak bisa di-boosting. Jadi perkembangan ini sifatnya karena sudah terjadi perlambatan pertumbuhan, maka anak setelah besar, sifat pertumbuhannya juga tidak akan secepat anak-anak lainnya yang dengan kasus gizi yang optimal. Itu yang menjadi concern-nya, kenapa bayi itu atau balita itu harus diupayakan, dijaga betul gizinya, agar gizinya terpenuhi, agar tidak mengalami gizi buruk, agar tidak mengalami malnutrisi, apalagi ke stunting. Itu pentingnya kenapa mereka harus di follow up kondisi gizinya, gitu Mbak Lina. Oke, udah terjawab dulu ini untuk Mbak Dian yang ada di Sewon. Dan Ibu Dian ini pertanyaannya sudah terjawab semua. Oke, iya. Ibu Dian mungkin masih ada yang ingin disampaikan atau mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke Sahabat Sonora di kesempatan kali ini? Oke, jadi saya mau highlight aja. Jadi
Karena stunting itu tadi adalah kondisi gagal tumbuh akibat terutama yang kita perhatikan adalah kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Itu menjadi kunci bagaimana anak gizinya dapat terpenuhi dengan baik di 1000 pertama kehidupan. Kemudian untuk gizi buruk ini sebenarnya mudah untuk cara men-screeningnya ya, Mbak Lina ya. Jadi Iya. dengan menggunakan pita ukuran lila lingkar lengan atas itu bisa diukur. Mungkin Pak Bes juga sudah menyampaikan. Jadi ada semacam pita khusus yang digunakan untuk melihat lingkar lengan atasnya. Apakah anak ini ketika kita melingkarkan pita ukur itu memang ada pada garis atau warna yang optimal. Kalau sehat itu hijau ya. Tapi kalau ternyata memang ada kekurangan gizi, maka pengukuran itu hanya sampai pada garis kuning. Nah, atau bahkan merah. Nah, itu yang kita waspadai, yang kita harus reportkan. Jika orang tua merasa saya kok tidak tahu ya harus melapor ini kemana, maka sampaikan pada kader, sampaikan pada pihak puskesmas terdekat. Ya, itu Mbak Lina. Oke, begitu Ibu Dian. Iya. Masih ada Sudah lagi? terjawab semua ya. Sudah cukup dari saya, ya. Oke. Terima kasih sekali Ibu Dian untuk informasinya di kesempatan Sama-sama, kali Mbak ini. Lina. Iya. Sangat banyak sekali manfaatnya tentunya. Semoga bermanfaat dan semoga bayi-bayi dan juga balita di sana bisa akan selalu optimal pertumbuhannya, disertai juga pemantauan yang baik dari orang tua, dari ayah dan ibu, dan juga dari lingkungannya. Amin. Ibu Dian, semoga sehat selalu Ibu Dian. Mbak Lina juga ya, semoga sehat selalu juga ya Mbak Lina. Amin. Dan tim Sonora. Oke, kalau begitu kita akan sudahi dulu Ibu Dian perbincangan kita di kesempatan sore kali ini. Iya, terima kasih Mbak Lina untuk waktunya. Baik, dan terima kasih juga untuk sahabat Sonora yang di kesempatan kali ini sudah menyimak perbincangan kami di kesempatan kali bersama Ibu Dianita Sugio Escape NS MHID. Dan tema kita kali ini adalah berkomunikasi dengan orang tua tentang deteksi dini kekurangan gizi kepada anak. Dan sahabat Sonora, perbincangan kita ini diselenggarakan oleh Muhammadiyah Maternal and Child Health MMCC Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerjasama dengan UNICEF Indonesia dalam rangka penguatan peran masyarakat dalam program gizi di masa pandemi COVID-19. Lina Puspita pamit, selamat sore dan sampai jumpa. Halo Mbak